Biar kulihat apakah Purvi sudah merapikan barang-barangnya Sarla. Nenek, aku berpikir lebih baik aku pulang saja supaya bisa merawat ibu. Benar. Sarla tidak akan membaik kalau kau tidak merawat dia. Benar kan? Kau dengar dia kan Purvi? Dia adalah menantu yang baik. Makanya dia bisa melakukan itu. Apa kau pikir aku tidak bisa merawat Sarla? Tidak, Nenek. Bukan seperti itu. Aku hanya bilang kalau... Iya, aku juga tahu kalau kau akan mengatakan tidak ada yang bisa merawat Sarla selain dirimu. Dengar Pragya, tidak baik kalau kau memikirkan ibumu terus. Apalagi sekarang, iparmu itu sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan. Dan kita semua tahu siapa yang bertanggung jawab. Jadi Pragya, kalau kau tinggalkan iparmu itu dan pulang ke rumah untuk merawat ibumu, mereka akan berpikir kau adalah orang yang sangat egois. Abi sudah meyakinkan Sarla kalau semuanya baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir tentang ibumu itu. Dan setelah mendengar ini, aku yakin Sarla akan semakin membaik. Hah? Kau bisa datang kapan saja kau mau. Apalagi rumah kita kan tidak berjauhan jaraknya. Tapi Nenek, Aku tidak mau mendengar apa-apa. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Sarla akan pulang ke rumah. Kau kembali ke rumah mertuamu, mengerti? Purvi, jangan diam saja. Ayo kemasi barang-barangnya. Aku mau ke dokter untuk mengurus administrasinya. Pak, seseorang datang dan memintaku untuk menyerahkan koper ini padamu. Baiklah, Tuan Singhania pasti yang mengirimnya. Halo? Ya, Tuan Singhania? Aku baru saja mendapatkannya. Aku belum menghitung uangnya, tapi aku akan menghitungnya nanti. Apakah itu 1 miliar rupiah? Bagaimana? Bagaimana jumlahnya? Biarkan aku bicara dengan Abi dan aku akan memberikan detailnya. Ya. Akas, berikan aku 5.000 rupiah. 5.000 rupiah? Iya. Kenapa, Bu? Maksudku, kita tanya dulu pada Abi. Kau tidak bisa mendapatkan apapun. Bu, bagaimana kalau dia tahu? Tidak akan ada yang tahu kalau hanya hilang 5.000 rupiah. Jika dia tahu, aku yang akan tangani. Apa yang kau lakukan? Sudah, kau diam saja. Ini yang Ibu minta. Ibu mengambil keuntungan dari uang yang masuk. Aku juga harus meminta Raj untuk mencoba melakukan ini. Mitali? Kakiku. Maaf. Mungkin nanti aku akan pulang telat. Aku akan mengunjungiku. Sampai ketemu, Raj. Ibu, sekarang aku sedang butuh uang. Ibu bisa memberikan sedikit padaku? Kau tidak melihat wajahmu. Kau bahkan tidak pantas untuk mendapatkan 100 rupiah. Memangnya uang tumbuh di pohon. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku tidak bisa memberikan uang untuk orang tidak berguna sepertimu. Jika kau butuh uang, kau bisa minta pada suamimu atau orang tuamu. Kau lihat itu kan? Sekarang kau percaya apa masih ragu? Bulbul, sudah kubilang. Aku berusaha untuk membuatmu mengerti terhadap mereka. Tapi kau, jika aku tidak di sana tadi, Alia akan membunuhmu. Dia tidak akan mengampunimu. Kau tahu Alia itu sangat membencimu. Kenapa kau ingin menemuinya seorang diri? Ada apa denganmu, Bulbul? Tidak ada yang mengenal Abi dan Alia sebaik aku mengenal mereka. Mereka tidak pernah ragu dengan cara mereka. Karena itu aku menghentikanmu. Tapi kau tidak pernah mendengarkan aku. Aku harus bilang apa, Pura? Kalau pernikahan seorang gadis dibatalkan di hari pernikahannya, jelas sekali dia akan bertindak berlebihan. Bertingkah berlebihan? Kau serius? Dia tadi ingin membunuhmu, Bulbul. Kau menyebutnya bertingkah berlebihan. Dia bukan gadis normal, dia itu gila. Jika marah dia bisa melakukan apapun. Apa kau tahu, Bulbul? Dia ingin menikah denganku bukan karena dia mencintaiku. Tidak, dia sangat keras kepala. Dia tidak bisa menerima kekalahan, karena itu dia ingin menikah denganku. Coba kau pikirkan, dia ingin menikah denganku bukan karena cinta. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Pura, kita harus bagaimana dengan kegilaan dan kemarahannya? Ini bukan berarti kalau kita juga harus merubah diri kita, kan? Apa kita harus melakukan yang salah kalau dia Bulbul, salah? kita tidak boleh melakukan hal yang salah karena kita saling mencintai. Dan ingat, Bulbul, masyarakat kita dan hukum memberikan kita izin untuk menikah. Itulah sebabnya,
Kenapa aku mengatakan jika sebaiknya kita menikah? Setelah Alia mengetahui jika aku sudah menikah, dia tidak akan mencoba untuk menggodaku lagi, Bulbul. Percayalah padaku. Purap, aku benar-benar bingung. Aku hanya tahu kalau ibuku sedang sakit. Aku ingin bertemu dengannya. Tolong antarkan aku pulang, Purap. Aku tidak menginginkan apapun. Antarkan aku pulang. Baik. Ayo masuk, Sarla. Pelan-pelan jalannya. Terima kasih Tuhan, dia sudah kembali. Terima kasihnya nanti saja. Ayo bantu dia dulu. Iya. Duduklah. Ayo. Ayo Sarla. Mana bantalnya? Hati-hati. Ayo, pelan-pelan Ayo saja. duduk. Begini Sarla, aku yakin Jangki benar. Kita harus berterima kasih kepadanya. Karena dialah kau membaik dan bisa pulang ke rumah. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak pernah datang untuk membantu kita, tapi dia mengirim seseorang untuk membantu kita. Contohnya, dia mengirimkan Abi untuk menjadi menantu kita. Apa kau tahu Sarla? Dokter tidak ada di rumah sakit, tapi Abi berteriak pada staf di rumah sakit itu. Dokternya datang dan kau mulai dioperasi. Aku selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau dia tidak memberikan seorang putra, tapi dia memberikan menantu seperti Abi. Pragya benar-benar sangat beruntung. Aku melihatnya sendiri. Abi memeluk Pragya dan membuat dia merasa nyaman. Aku memang bodoh. Kenapa aku mengatakan semua ini kepadamu? Kau tidak akan melompat setelah mendengar berita ini, kan? Kau seperti berita yang penuh dengan tujuan. Purvi, ambilkan korannya. Aku akan membacakan sebuah berita yang mungkin saja berita itu bisa menyadarkannya. Nenek, lupakan saja. Bibi, ada berita untuk Bibi. Asal Bibi tahu saja, aku baru pertama kalinya melihat nenek menangis hanya untuk Bibi. Sarla, jangan percaya kepadanya. Kau kan tahu kalau aku tidak pernah menangis. Waktu itu ada yang salah dengan kacamataku. Mataku mulai berair kalau aku menatap sesuatu lebih lama. Itu saja, tidak lebih. Ibu, Ibu berbohong padaku juga mengenai rambut Ibu ya. Aku tidak tahu. Ternyata Ibu sayang sekali padaku. Ibu begitu peduli padaku. Tapi aku selama ini selalu marah-marah pada Ibu. Maafkan aku ya, Bu. Aku akan melakukan apa saja, kau tahu itu kan? Tapi air mata Ibu selalu menetes untukku kan? Benar begitu, Bu? Sebaiknya kau jangan terlalu senang dulu. Aku ingin kau cepat sembuh supaya aku bisa mengaturmu. Janki, buatkan bubur untuknya. Tapi jangan panas-panas. Tidak usah menungguku. Supaya dia tidak merasa kalau aku sudah merawat. Aku mau ke kamar untuk istirahat. Purap sudah berani menamparku. Abi, aku akan masuk. Aku harus bicara dengan ibu mereka. Kau tidak boleh melakukannya. Mereka semua di dalam. Kalau mereka melihatmu maka... Aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Alia, buka pintunya. Alia, buka pintunya. Abi, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin sendirian. Tidak seorang pun yang bisa menjadi menantu sebagai dirimu. Kami sangat beruntung karena punya dia dalam keluarga. Seorang pasien sedang berjuang untuk hidupnya. Dan kalian sama sekali tidak peduli. Apa kalian tahu apa artinya dia bagiku? Dia sudah seperti ibuku sendiri. Kalau dia menganggapku sebagai putramu, dia pasti tidak akan membawamu ke rumah sakit yang tidak memiliki dokter yang bagus atau fasilitas yang baik. Kalau kau tidak memberikan pelayanan yang baik, maka aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Selama kau dan anakku hidup bahagia bersama-sama, tidak akan terjadi apa-apa pada Ibu. Nenek benar. Tidak masalah kalau kau ingin tinggal di rumah kami.
Dengar, Nenek. Dia tidak pantas untuk tinggal di rumah siapapun, Nek. Aku tidak bisa hidup bersamanya. Aku benar-benar tidak bisa, Nek. Maafkan aku. Peluk aku. Terima kasih Tuhan. Rasa takutku tidak menjadi nyata. Sekarang Abi dan Pragya baik-baik saja. Aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan aku sangat bahagia. Oh Tuhanku, tolong berikanlah restumu pada mereka berdua. Kabulkanlah doaku ini. Puja. Jangan sentuh. Jangan sekali-sekali kau berani untuk menyentuh barang-barang. Siapa yang lakukan itu? Jangan mengatasnamakan nenek. Dengan dukungannya sudah cukup kau melakukan semuanya. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Seperti ini. Barang-barang ini, seperti ini. Dan CD-CD-ku. Tapi aku pikir kalau... Tapi apa? Hah? Kau pikir kau akan kembali dengan membunuh nenek dan segalanya akan kembali normal, begitu? Rumah ini, kamar ini, barang-barang ini akan menjadi milikmu. Semuanya tidak akan menjadi milikmu, mengerti? Karena kau hanya diperbolehkan untuk tinggal di sini, tapi kau tidak punya hak. Dan kau juga tidak punya hak atas diriku. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kalau kau berani menyentuh barang-barangku, maka aku akan mematahkan tanganmu. Kalau aku sampai melihat barang-barangmu ada di kamar ini, maka aku akan merusaknya. Jadi sebaiknya kau bawa pergi semua barang-barangmu. Apa kau tuli? Kau tidak bisa mendengarku. Bawa pergi barang-barangmu dari sini. Baiklah, kalau begitu akan aku lempar keluar barang-barangmu dari sini. Tidak ada ruang untuk pakaianmu dalam lemariku. Tapi kau... Buang keluar semuanya. Kenapa? Kenapa kau harus membuang barang-barangku? Kesalahan Apa mereka. salah mereka. Kesalahan mereka karena mereka memilikimu. Apa kau tahu? Aku paling benci melihat wajahmu. Karena saat aku melihat wajahmu, aku kehilangan keyakinanku pada kemanusiaan. Aku merasa seolah-olah tidak ada kebenaran. Kau seorang pembohong. Begitu juga dengan adikmu. Purap sendiri juga pembohong yang sudah mengkhianatiku dan juga adikku. Aku tidak punya pilihan lain selain membiarkanmu tinggal di kamar ini. Tapi aku punya pilihan untuk tidak melihat wajahmu. Jadi sekarang ambil barang-barangmu dan letakkan di pojokan. Dan bahkan jangan menunjukkan wajahmu padaku. Kalau kau merasa terluka, jangan berteriak. Kalau kau merasa sedih, jangan meneteskan air mata. Kalau tetap menetes, jangan biarkan tumpah ke lehermu. Karena aku tidak ingin merasakan kehadiranmu di rumah ini. Dan kalau kau tidak bisa melakukan semua itu, maka aku tetap akan mempertahankan kebencianku kepadamu selamanya. Dan kali ini aku akan membiarkanmu merasa sakit. Sehingga kau akan melupakan kesedihanmu. Kumpulkan barang-barangmu dan pergilah dari sini. Karena mulai saat ini, kau tidak nyata lagi bagiku. Kau bukan siapa-siapa. Kenapa kau menatapku begitu? Kau beruntung aku orang baik. Hah? Coba kalau kau orang jahat. Kau mengambil keuntungan dari kebaikanku. Dan mulai hari ini sampai seterusnya, kau tidak akan pernah melihat kebaikanku lagi di sini. Karena kau akan melihat kebencianku di sini. Dan aku tidak akan pernah melakukan kebaikan padamu. Meskipun kebaikan itu cuma sekali saja. Apa kau mengerti? Iya. Jangan bicara apa-apa. Jangan bicara apa-apa sebelum aku memintanya. Kau mengerti? Anggukkan saja kepalamu. Hah? Seperti itu. Dan sekarang, jangan pernah lagi datang di hadapanku.
pergilah sejauh mungkin. Menghilang saja. Untuk selamanya. Mengerti? Sudah selesai. Kakimu sudah bersih. Kau tidak boleh turun dari sofa. Kau tidak boleh melakukan pekerjaan. Ayo, dimakan supnya. Kalau aku terus makan dan tidak dibolehkan untuk bekerja, nanti badanku akan bertambah berat, Bu. Aku membiarkanmu makan sendiri supaya kau terbiasa. Karena sebentar lagi Jangki akan pulang. Jadi kau bisa melakukan apa saja tanpa bantuan Jangki. Itu kan yang kau mau selama ini. Kenapa Jangki harus pulang? Ya, dia juga kan manusia. Dia juga butuh istirahat. Siapa tahu dia ingin liburan kemana saja yang dia mau. Aku tidak mau liburan. Memangnya mau kemana aku? Aku ini tidak punya siapapun. Aku hanya ingin tinggal di sini. Ya, kau akan tinggal di sini. Jangki, kau selalu saja menyela pembicaraan orang. Apa kau tidak mengerti? Kau lihat dia kan? Dia pasti mencemaskan sesuatu. Tapi kau bicara terus hingga merusak suasana. Maafkan aku. Maaf. Bibi, ini obat-obatannya. Tapi Bibi baru saja minum obat. Obat ini berbeda dengan obat yang tadi. Bibi harus minum 2 obat sebelum makan siang. Mereka selalu memberikan obat-obatan itu. Ini. Aku tidak peduli. Kau harus minum obat-obatan ini supaya kau cepat sembuh. Bagus. Ini, makan lagi. Purvi, kenapa kau harus mengintip rumah orang lain? Tidak apa-apa, Nek. Aku pikir tadi Bulbul datang. Makanya tadi aku sengaja keluar untuk melihatnya. Maafkan aku, Bi. Aku tidak mau mendengar nama Bulbul lagi di rumah ini. Bahkan jika kau melihat dia, kau tidak boleh menemuinya. Baik. Ibumu, bagaimana keadaannya? Ketika aku menelepon rumah sakit, mereka bilang dia sudah pulang. Aku senang jika dia sudah pulang. Aku bisa mengerti apa yang kau alami saat ini. Aku harap aku bisa membantumu. Tapi kukira ini bukanlah saat yang tepat. Inilah sebabnya aku tidak datang ke rumahmu. Karena aku memang tidak ingin ibumu merasa terganggu karena kehadiranku. Karena Pragya tidak ada di sini, kau harus merawat ibumu. Pastikan dia tidak dalam keadaan stres apapun. Karena bila keadaan itu sampai terjadi, maka serangan berikutnya bisa menyebabkan fatal. Pastikan dia makan dan minum obatnya tepat pada waktunya. Dan yang terpenting, dia harus tetap merasa bahagia. Maaf, aku jadi seperti menceramahimu. Aku harus pergi. Aku harus membeli obat untuk Rachna. Para tetangga saja mempedulikan kesehatan ibu.
Tapi aku tidak pernah memikirkannya satu kali pun. Di rumah ini tidak ada yang menjadi milikmu. Kau diizinkan tinggal di rumah ini karena nenekku. Tapi kau tidak punya hak atas apapun. Aku akan terus mengingatmu setiap aku ada kesempatan. Dan kau harus tahu, aku akan selalu menyakitimu. Jadi kau akan melupakan rasa sakit orang lain yang pernah kau rasakan. Manusia seperti apa dia? Dia tidak peduli tentang orang lain ataupun hubungan mereka. Egonya jauh lebih penting dari apapun. Dia percaya apapun yang orang lain katakan itu sudah pasti menjadi benar. Dia bahkan tidak berusaha untuk menimbang kemungkinannya. Dia bahkan tidak memikirkan kemungkinan. Kalau itu bukanlah kesalahan, kenapa aku harus memaksakan hidup di antara orang-orang seperti itu?